Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan pertama berkaitan dengan kita mengenal bahwasanya berhentinya kita, ya ada kitab yang cukup bagus yaitu Al-Idhah fil Waqfi wal Ibtida yang dikarang oleh Ibnu Al-Ambari. Kaidah-kaidah kapan kita itu dianjurkan untuk al-waqf, berhenti ketika membaca Al-Qur'an, dan kapan kita itu disunahkan untuk nggak berhenti, berarti yani lanjut. Inti semuanya itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mengikuti yani kaidah yang ada. Terutama bagi kita yang masih awam, ikuti saja mushaf yang ada di tengah-tengah kita karena itu sudah melalui proses pentasihan yang tidak sembarangan. Ya, apalagi kalau seandainya dikaitkan dengan makna, waduh berat. Karena hampir di antara kita kebanyakan kaum muslimin, terutama non Arab, ya, itu belum paham apa yang mereka yani baca. Maka langkah tepat bagi kita itu adalah ikuti yani saja, yani mushaf. Asalkan mushaf itu benar-benar sudah melalui proses ya yang namanya verifikasi. Ya, baik kita di Indonesia maupun yang di luar, kita qadarullah ke Afrika kemudian dapat mushaf cetak apa itu namanya qiraatu warsy. Ya, qiraatu warsy itu ada. Ya, waktu kita kuliah di Jakarta itu dibagi-bagikan. Banyak orang yang nggak bisa baca. Karena warsy itu kadang-kadang apa? Titik itu cuma satu. Kadang-kadang titik ada titik, 3 titik tapi di bawah. Ada nggak? Kita mengelah 3 titik itu selalu di atas. Huruf sa, shin, ada nggak titik 3 di bawah? Ya, makanya sampai kemudian jadi fitnah. Ini kalau disebar kepada orang awam, oh ini sesat dan lain sebagainya. Sekali lagi. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada hukum dan kaidah awal. Tak ada satu huruf pun yang ditambah dan dikurangi. Adapun perbedaan ini hanya terletak pada berhenti dan tidaknya Nabi SAW ketika membaca Al-Quran. Dan ketika Nabi SAW itu kok nggak berhenti? Nabi SAW lebih tahu makna yang terkandung di dalamnya. Dan ketika Nabi SAW berhenti, mungkin barangkali Nabi SAW ingin mengambil yani nafas. Intinya karena faktor berhenti dan kadang-kadang Nabi SAW nggak berhenti, inilah yang kemudian jumlah ayatnya ini akhirnya jadi silang pendapat di kalangan para sahabat, turun menurun sampai dan hingga saat yani saat ini. Maka langkah awal bagi kita ikuti saja yang ada. Yang kedua, jangan sekali-kali kita memodifikasi mushaf yang ada. Ya, nah kalau seandainya ulama boleh, kenapa kita nggak boleh, Ustaz? Alhamdulillah, kita buat aja di sini satu. Ya, berhenti di sini. Robbil, berhenti lagi, rusak nanti. Kita ikuti yang ada. Ya, karena itu sudah melalui proses verifikasi. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran cetakan kita hari ini, itu tidak akan keluar dari jumlah ayat yang barusan kita sampaikan. Dan 110 surat Al-Kahfi itu adalah pendapatnya ulama dari Kufah. Ya, tadi ditulis ya dari Kufah. Karena dari Makkah dan Madinah itu ya ulama Makkah dan Madinah, bukan ulama saat ini lah ya. Bukan ulama Makkah Madinah saat ini, ulama Makkah dan Madinah yang di zaman dahulu itu lebih banyak mengatakan bahwasanya jumlah ayatnya adalah 105. Ada beberapa ayat-ayat itu yang digabung. Nah, ini saya nggak sampaikan ya di seluruhnya karena cukup ya ini banyak. Karena kalau kita kembali dari 105 menjadi 111, ini berapa ada berapa ayat yang harus digabungkan ini? Itu nanti bisa dilihat di dalam beberapa kitab. Yani salah satunya itu ada dalam kitab Ibnul Jauzi yang punya kitab bukan Zadul Ma'ad ya. Kalau Ibnul Qayyim punya Zadul Ma'ad dan itu bukan kitab tafsir. Tapi Ibnul Jauzi itu ulama lain yang punya Talbisul Iblis dan beliau juga punya kitab tafsir namanya Zadul Masir. Di sini dijelaskan. Ya, ayat-ayat mana saja yang akhirnya digabungkan dan menjadi 105 dan ayat mana yang akhirnya dipisahkan, kita kan 110 ya. Di atasnya tadi ada berapa? Lah, ayat mana yang akhirnya kemudian dijelaskan oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Nggak tahu apakah sudah diterjemahkan kitab tafsir ini, itu nanti bisa kita akan yang didapatkan. Jadi sekali lagi jangan kita modifikasi ya mushaf yang ada di tangan kita saat ini.
Kemudian yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar apa yang disampaikan bahwasanya ya, Al-Qur'an itu penting sekali, jangan sampai memutus tali rantai alur cerita yang ada. Ara'aital ladzi yukan fadhalikal ladzi yadun wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Allahu akbar, subhanallah. Orang yang faham ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal sebenarnya ada lanjutannya. Ya. Karena saking semangatnya. Ya. Lah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah, dalam hal ini sebagian ulama, satu contoh fawail musallin itu kan celaan ya. Bagaimana mungkin orang yang taat, orang yang menunaikan sholat, fawailul, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Padahal ada lanjutannya. Memang silang pendapat, ada yang mengatakan kalau baca lanjutkan, jangan berhenti. Tapi sebagian lain mengatakan bahwasanya nggak ada masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhenti di sini. Tapi berhentinya itu jangan kemudian ditinggalkan. Fawailul lil musallin, alhamdulillah, selesai enggak? Atau ketika sholat fawailul musallin, Allahu akbar, enggak? Tapi lanjutkan. Karena intisari dari ini semua itu adalah makna yang bisa kita cerna. Ya. Tapi kalau seandainya sudah kita modif sendiri, ini yang akan merusak yakni makna dari Al-Qur'an yang itu sendiri. Jadi sekali lagi wallahu taala alam bisawab, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling aman untuk kita yang belum tahu maknanya ya, kita sesuaikan dengan ya tanda-tanda yang sudah disepakati oleh para ulama. Sebagian besar jumlah ayat yang ada di dalam mushaf cetakan kita itu mengikuti ulama Kufah sebagian besar. Tapi ini tergantung. Kalau kita bahas surat yang lain, mungkin barangkali kita mengikuti ulama yang lain. Tapi untuk saat ini bagi kita cukupkan pada situ.